Pernikahan adalah puncak tertinggi dalam sebuah hubungan percintaan. Ketika seorang pria mempunyai keberanian untuk menikahi perempuannya, berarti pria tersebut adalah seorang pria tampan dan tangguh. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk menjalani hidup berdua saja. Pernikahan adalah sebuah komitmen dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian antara makhluk dengan Tuhan Sang Pencipta alam. Jadi jangan pernah main-main guys dengan sebuah pernikahan. Seperti cerita dua pasangan kekasih ini guys, yaitu Jack dan Samantha. Dalam hitungan jam, tepatnya di besok hari, mereka berdua akan melakukan acara pernikahan. Jack berkata dia ingin mengabadikan setiap momen yang mereka lalui. Oleh karena itu, setiap adegan dalam film ini bersumber dari kamera vlog yang selalu dibawa oleh Jack. Bagi mereka berdua, ini adalah momen bersejarah di dalam kehidupan mereka. Dan tibalah hari kebahagiaan itu. Terlihat Samantha begitu sangat cantik dengan gaun yang ia kenakan. Ikrar janji sumpah serapah suci pernikahan mereka diselenggarakan di sebuah gereja dan dihadiri oleh keluarga kerabat dan para tamu undangan. Acara pesta pernikahan itu diselenggarakan sangat meriah. Inilah momen kebahagiaan Jack bersama Samantha. Setelah semua acara pernikahan selesai, beberapa hari kemudian, Jack bersama Samantha merencanakan untuk berbulan madu. Bulan madu mereka cukup unik karena Jack mengajak Samantha terbang ke Republik Dominika yang berada di benua Amerika Latin. Bagi mereka, Republik Dominika adalah negara paling eksotis dengan beberapa bangunan bersejarah dan juga budaya di negara itu. Selain menyuguhkan keanekaragaman suku, kita tahu beberapa negara di Amerika Latin masih kental dengan dunia mistisnya. Amerika Latin dan benua ASEAN sepertinya tidak jauh berbeda kalau soal dunia mistis. Samantha dan Jack melihat sebuah plang di pinggir jalan spesialis untuk meramal. Mereka berdua iseng mencoba ingin meramal masa depan mereka. Walaupun sebenarnya mereka sendiri tidak percaya soal ramalan tersebut. Si dukun lalu melihat garis tangan Samantha. Namun dari penerawangan si dukun, dia mengatakan kalau Samantha dilahirkan dari kematian dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tentu saja perkataan tersebut membuat Samantha tidak nyaman. Di saat itu juga dia langsung pamit. Namun si dukun malah menahan Samantha untuk jangan pergi. Sempat terjadi adu dorong, tapi mereka akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Sedikit membuat liburan mereka terganggu. Sekedar menenangkan Samantha, Jack berkata untuk jangan memikirkan perkataan si dukun itu. Hari sudah larut malam. Samantha bersama Jack akan kembali ke hotel. Mereka merasa terheran kenapa kota ini terlihat sepi dan hampir tidak ada mobil yang melintas. Tak berselang lama, datang taksi menghampiri, menawarkan tumpangan kepada mereka. Kebetulan karena memang mereka akan kembali ke hotel. Jack dan Samantha pun menaiki taksi itu. Alih-alih si supir taksi akan mengantarkan ke hotel, justru dia menawarkan kesenangan kepada mereka berdua. Apalagi diketahui kalau Jack dan Samantha adalah turis. Sangat disayangkan jika mereka tidak mendatangi pesta malam hari ini. Si supir meyakinkan mereka kalau ini akan sangat seru, ditambah kalau pestanya gratis. Sebenarnya Samantha sudah tidak mau kemana-mana lagi. Namun karena terus dipaksa, Jack dan Samantha pun mengiyakan ajakan dari si supir. Tempat pesta itu berada di tengah-tengah pemukiman rumah warga yang sangat padat. Dan tak pernah mereka duga, ternyata di dalam sana sudah banyak orang-orang. Mereka yang terbawa suasana pesta akhirnya terlarut pada malam itu. Jack dan Samantha minum cukup banyak hingga mereka berdua mabuk parah. Walaupun dalam keadaan mabuk, kamera vlog yang dibawa Jack selalu tetap menyala. Dalam pesta itu sudah tidak bisa lagi terkendali sampai kepada mereka benar-benar sudah tak sadarkan diri.
terlihat dari kamera Jack yang masih menyala. Mereka dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu banyak lilin menyala dan ada sebuah lingkaran membentuk simbol-simbol pemujaan setan. Tubuh Samantha ditempatkan di dalam lingkaran dan lingkaran itu mulai menyala. Terlihat juga seperti ada sesuatu yang merasuki ke dalam perutnya Samantha. Lalu tiba-tiba terdengar dentuman suara keras bersama cahaya yang menyala. Di keesokan pagi, mereka terbangun sudah berada di kamar hotel tempat mereka menginap. Jack dan Samantha benar-benar tak sadar sama sekali atas apa yang terjadi semalam. Mereka hanya mengira mungkin si supirlah yang mengantarkan mereka ke hotel. Di hari itu juga Jack bersama Samantha berkemas untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian setelah mereka pulang dari bulan madu, Samantha dikejutkan dengan hasil yang menyatakan kalau dia positif hamil. Sebenarnya cukup membuat Samantha terheran dan tak masuk di akal karena secepat itu dia bisa positif hamil. Tapi tanggapan Jack berbalik dengan Samantha. Justru Jack merasa senang akhirnya Samantha hamil. Jack sangat gembira menyambut kehamilan Samantha. Dari hasil pemeriksaan dokter, baru diketahui kalau kehamilan Samantha sudah berumur 7 minggu. Dan di kandungan Samantha terlihat sangat baik. Tapi semenjak Samantha hamil, perubahan sikap mulai terjadi kepada dirinya. Jack juga melihat keanehan terjadi kepada Samantha. Awalnya perubahan sikap itu belum begitu terasa. Jack juga mengira mungkin karena efek dari Samantha sedang hamil anak pertama. Di dalam rumah, tak sengaja mereka melihat seseorang tak dikenal berdiri di luar sedang memperhatikan rumah mereka. Seiring berjalannya waktu dan kehamilan Samantha sudah semakin membesar. Emosi Samantha menjadi sangat temperamental. Pernah ada satu kejadian ketika seseorang tak sengaja hampir menabrak Samantha. Tak pernah diduga, Samantha langsung mengamuk. Dan anehnya, Samantha menjadi sangat kuat. Dia mampu memecahkan kaca mobil itu dengan tangan kosong. Sesuatu yang aneh bagi seorang perempuan bisa melakukan itu. Samantha sendiri merasa aneh. Dia seperti tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Keanehan terjadi kembali ketika Samantha sedang tidur siang. Terlihat di perut Samantha seperti ada sesuatu yang bergerak. Dengan kondisi emosi yang tidak stabil dan selalu merasa tidak tenang, mungkin Samantha butuh yang namanya siraman rohani. Samantha dan Jack pergi ke gereja untuk menghadiri acara sakramen. Saat Pader Thomas sedang membacakan doa-doa di depan para jemaat, tiba-tiba Pader Thomas langsung terdiam dan matanya melihat ke arah Samantha. Orang-orang di sana pun sempat kebingungan. Tak lama Pader Thomas terjatuh dan mulutnya mengeluarkan darah. Di saat bersamaan tingkah laku Samantha kembali berubah. Perubahan sikap yang terjadi kepada Samantha hanya sementara. Setelah itu dia tersadar kembali. Dan dia sendiri tak sadar atas apa yang sudah dia lakukan. Jack membiarkan Samantha untuk beristirahat. Walau bagaimanapun, Jack merasa ini sudah tidak normal. Dia mencari penyebab dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui rekaman video saat di acara gereja tadi. Dalam rekaman itu, Jack melihat seseorang yang tidak asing baginya. Tak lain dia adalah si supir taksi itu yang dulu bertemu di Dominika. Jack merasa aneh untuk apa dia datang ke sini. Kalau hanya kebetulan, sepertinya itu tidak mungkin. Dia pun langsung curiga dan memutarkan video rekaman saat mereka berada di Dominika. Di rekaman ini akhirnya Jack jadi tahu kalau pada saat malam itu mereka dibawa ke sebuah tempat semacam tempat pemujaan setan. Kalau kalian sadar, di rumah mereka ada adegan yang diambil dari beberapa sudut. Jack dan Samantha tak sadar kalau ada beberapa kamera tersembunyi yang dipasang di rumah mereka. Pada suatu hari ketika beberapa anak remaja sedang bermain di sebuah danau. Tak sengaja mereka menemukan seekor rusa yang sudah mati. Tapi luka dari rusa itu sangatlah aneh. Perut rusa itu sudah tercabik-cabik. Tak jauh dari sana, mereka juga melihat seperti ada seorang di balik semak-semak. Seorang wanita dengan tingkah lakunya yang mencurigakan.
Dan ternyata itu adalah Samantha yang sedang memakan rusa itu mentah-mentah. Hal tak diduga terjadi ketika salah satu dari mereka tiba-tiba terlempar jauh. Dengan sekuat tenaga, dia terus berusaha berlari. Namun naas, dia pun menjadi korban dari kengerian Samantha. Pada malam hari, keanehan terjadi kembali kepada Samantha. Dia hanya terdiam walaupun Jack mencoba memanggilnya. Tapi untung saja Jack berhasil menyadarkan Samantha. Setelah Samantha sudah tertidur kembali, tak sengaja Jack melihat seseorang yang mencurigakan berada di luar dan memperhatikan rumah mereka. Namun orang itu langsung kabur setelah Jack mengetahui keberadaannya. Tak lama, Susie saudara Jack datang. Karena sebelumnya Jack sudah menghubungi Susie untuk menemani Samantha di rumah. Sementara Jack sendiri akan mengejar orang yang tadi. Susie ingin melihat keadaan Samantha di kamar. Di sana, dia melihat Samantha sedang membuat sebuah lingkaran di lantai. Karena merasa aneh, Susie pun mencoba untuk menghentikannya. Namun, Susie malah menjadi korban dari keganasan Samantha. Jack berhasil mengejar mobil orang yang tadi berada di rumahnya. Dari kejauhan, Jack terus memantaunya. Terlihat di sana dia tidak sendirian, guys. Melihat mereka sudah pergi, Jack akhirnya memberanikan diri untuk memasuki rumah itu. Sebuah rumah kosong yang sudah tidak terurus. Yang membuat Jack terkejut ketika ada sebuah monitor memperlihatkan keadaan rumah Jack dari kamera tersembunyi. Ternyata selama ini mereka sudah memantaunya. Tak lama mereka datang kembali. Jack bersembunyi dan dia sempat melihat mereka melakukan upacara ritual. Sayangnya keberadaan Jack diketahui. Dia pun langsung berlari dan kabur dari sana. Sesampainya di rumah, di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri di depan rumah mereka. Tak lama terdengar suara teriakan Samantha. Saat Jack akan membuka pintu itu, tiba-tiba saja seperti ada yang mendorongnya hingga dia pun terpental. Tak habis akal Jack mencari jalan lain agar dia bisa masuk ke dalam rumah. Keadaan di dalam rumah sudah sangat berantakan. Di tengah kondisi rumah yang gelap, Jack terus mencari keberadaan Samantha. Hal tak masuk di akal terjadi, di mana semua barang-barang yang ada di rumah berterbangan dengan sendirinya. Dia pun akhirnya menemukan Samantha yang berada di dalam sebuah lingkaran. Dan itu sudah bukan Samantha lagi. Tubuh Samantha sudah dirasuki oleh iblis. Jack sempat terpental jauh dari sana. Dia kembali menghampiri Samantha, namun Samantha kembali mendorong Jack hingga Jack seperti terikat di tembok itu dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Samantha. Samantha mengambil sebilah pisau lalu membelah perut itu, diiringi cahaya dari lingkaran yang mulai menyala. Samantha sempat tersadar kembali dan memanggil Jack. Namun itu adalah panggilan Samantha untuk terakhir kalinya. Dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama orang-orang itu datang. Salah satu dari mereka mengambil bayi yang ada di dalam perut Samantha. Tapi mereka membiarkan Jack tetap hidup karena tujuan mereka hanyalah untuk mengambil bayinya saja. Beberapa saat kemudian dari insiden tersebut, Jack dibawa ke kantor polisi. Pihak dari kepolisian meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Karena rekaman videonya, Jack terlepas dari semua tuduhan kalau dialah yang membunuh Samantha dan Susie. Tidak dijelaskan dalam film ini apa tujuan mereka mengambil bayi Samantha. Tapi di sini kita sudah bisa menebak, guys, kalau komplotan itu adalah golongan sekte penyembah iblis. Si supir taksi bersama para komplotannya sengaja menjebak Samantha dan Jack dalam pesta pada malam itu. Lalu memasukkan benih iblis ke dalam perut Samantha. Sebenarnya kehamilan Samantha bukan karena Jack, tapi Samantha dihamili oleh iblis.
Di akhir film, si supir taksi itu beraksi kembali, tapi kini dia beroperasi di kota Paris. Dia sudah mendapatkan calon korban selanjutnya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.